Halo, apa kabar? Ketemu lagi di HI 101, di mana kita bicara tentang konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional. Pada episode kali ini, kita akan bicara tentang satu konsep yang seringkali digunakan oleh para pengkaji hubungan internasional, tidak hanya sebagian dari mereka, dan melihat konsep ini sebagai salah satu jalan atau salah satu resep untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam bekerja sama di dalam situasi anarki. Nah, konsep ini juga seringkali dimasukkan ke dalam salah satu dari 3 pilar penyangga dari segitiga Kantian yang kemarin sudah kita bicarakan. Kemarin kita sudah bicara interdependensi dan kita sudah bicara demokrasi atau democratic peace. Kali ini bagian lain yang penting dari segitiga Kantian itu adalah institusi internasional atau international institutions. Nah, bagaimana institusi internasional itu bisa mengatasi hambatan-hambatan untuk bekerja sama? Kalau kemarin perdagangan bebas menciptakan kesaling tergantungan sehingga kemudian aktor-aktor menjadi merasa rugi kalau mereka kemudian berkonflik atau berperang karena mereka sudah saling terikat satu sama lain. Atau demokrasi membuat para pengambil kebijakan, para pembuat keputusan untuk berperang atau tidak berperang itu direm keinginannya untuk berperang oleh mekanisme checks and balance di dalam sistem demokratis itu. Institusi internasional juga bisa menjadi cara untuk mendorong kerjasama dan mencegah perang di dalam hubungan internasional, karena dengan institusi internasional aktor-aktor dapat kemudian mengukur apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Seperti yang kita bicarakan ketika kita bicara tentang anarki, salah satu hambatan paling besar untuk bekerja sama di dalam sistem internasional yang anarkis, yang tidak ada satu kekuatan yang mengatasi semuanya, adalah ketiadaan kepastian. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh aktor lain. Makanya kalau aktor lain tiba-tiba memperkuat diri, kita tidak tahu si aktor lain itu, si negara lain itu memperkuat dirinya untuk menyerang kita atau tidak, atau ya memang sekedar untuk tujuan damai. Kemarin ada berita Australia menambah angkatan militernya. Apakah Indonesia harus merasa terancam atau Indonesia seharusnya tenang-tenang saja? Dan di dalam situasi yang anarki, kondisi ini menghadirkan ketidakpastian, keterbatasan informasi yang seringkali memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga ya karena orang tidak bisa mengandalkan orang lain, karena negara tidak bisa mengandalkan orang lain, maka setiap negara akan memprioritaskan self-preservation, bagaimana menjamin supaya dirinya sendiri bisa selamat. Maka daripada mengambil risiko dengan berbaik sangka, lebih baik bersiap untuk kemungkinan terburuk. Ya. Civis pacem parabellum kan katanya. Untuk siap damai kita harus, untuk berdamai kita harus siap berperang. Kita harus mempersiapkan diri paling cepat. Nah, tapi akhirnya seringkali malah jadi self-fulfilling prophecy, ya, karena kita takut orang lain, kita tidak bisa menduga orang lain melakukan apa, dia membeli senjata, kita juga supaya kita aman, kita membeli senjata lebih kuat lagi. Nanti orang lain jadi khawatir dengan melihat kita kemudian membeli senjata yang lebih canggih, mereka akan beli senjata lebih canggih lagi, atau membangun senjata lebih canggih lagi. Kita nanti juga jadi lihat orang lain, kok habis kita beli senjata lebih canggih, dia beli senjata lebih canggih lagi atau mengembangkan senjata lebih canggih lagi. Kita bikin lagi yang lebih canggih lagi, lebih ngeri lagi, lebih besar lagi daya, dan demikian seterusnya. Nah, ini yang kemudian lama-lama kalau tidak terkendalikan malah akan benar-benar menjadi konflik. Padahal ya diawali dari ketidaktahuan, apa sih niat dari orang lain itu melakukan sesuatu, niat dari negara lain itu melakukan sesuatu. Nah, institusi internasional ini dilihat sebagai
sebuah faktor yang bisa menghilangkan ketidakpastian itu ya, karena ketika orang bergabung, ketika aktor atau negara dalam hal ini bergabung ke dalam institusi internasional bersama dengan aktor-aktor yang lain atau negara-negara yang lain, maka ada serangkaian peraturan, serangkaian norma, serangkaian nilai, rangkaian prosedur yang sama-sama harus diikuti gitu ya. Dan dengan adanya rangkaian aturan, norma, prosedur tadi, kita juga jadi bisa menebak perilaku dari aktor lain. Sebaliknya, orang juga jadi tidak takut dan menebak-nebak apa yang akan kita lakukan kalau kita sedang membeli senjata misalnya, atau kalau kita sedang pameran kekuatan militer misalnya. Karena orang jadi tahu, oh Indonesia tidak akan melakukan ini, negara A tidak akan melakukan ini. Kenapa? Karena dia ikut di dalam institusi internasional yang seperti ini. Jadi dalam tradisi yang percayai bahwa manusia bisa mengatasi hambatan-hambatan untuk bekerja sama di dalam situasi yang anarki, tradisi ini kadang-kadang secara besar sering disebut sebagai tradisi liberal. Institusi internasional menjadi salah satu elemen penting yang terus dikaji dalam hubungan internasional. Tapi meskipun dia dikaji dalam hubungan internasional sejak awal gitu ya, bahkan dirunut-runut sampai ke gagasannya Kant yang jelas sudah ratusan tahun lalu, pendefinisian dari institusi internasional itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya, pada pembahasan awalnya seringkali dia dianggap sama dengan organisasi internasional formal. Jadi institusi internasional itu kadang dahulu dianggap ya institusi internasional itu ya PBB, ya World Bank, ya IMF, dan organisasi-organisasi semacam itu yang punya sekretariat, punya orang, punya kantor, punya dana dan seterusnya. Ya. Tapi belakangan para pengkaji HI kemudian mencoba mendefinisikan institusi internasional sebagai sesuatu yang lebih luas daripada itu gitu ya, dan sedikit berbeda dari organisasi internasional. Organisasi internasional itu adalah salah satu wujud dari institusi internasional, tapi tidak semua institusi internasional adalah organisasi internasional, karena dia kadang juga muncul dalam bentuk yang tidak selalu formal seperti organisasi internasional yang punya sekretariat atau punya orang atau punya staff tadi. Misalnya ada pengkaji HI seperti Oran Young yang misalnya melihat bahwa institusi internasional itu lebih baik dilihat sebagai recognized patterns of behavior or practice around which expectations converge. Jadi ya pola perilaku atau pola tindakan gitu ya dari aktor-aktor dalam hal ini dalam hubungan internasional ya biasanya negara, tapi juga tidak terbatas pada negara yang kemudian bisa membuat aktor-aktor itu memiliki konvergensi di dalam ekspektasi mereka. Mereka punya bisa mengukur ekspektasi, oh karena ada serangkaian pola perilaku seperti ini, ya kadang-kadang dia formal ditulis dalam perjanjian, kadang-kadang dia praktek yang biasa dilakukan saja gitu, atau kalau dalam hukum internasional sering disebut sebagai konvensi misalnya, sehingga orang bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Negara bisa memperkirakan apa yang akan dilakukan oleh negara lain, atau setidaknya memiliki batasan-batasan prediksi. Ya. Dia adalah institusi sosial yang mengatur aktivitas dari anggota-anggota dari masyarakat internasional. Jadi dia tidak hanya organisasi tadi yang yang eksplisit, yang ada ART dan macam-macam, itu bisa menjadi salah satu wujud dari institusi internasional, tapi belum tentu. Nah ini konseptualisasi yang kemudian muncul belakangan, gitu ya. Dan upaya pengkonsepan institusi internasional menjadi
lebih jelas, tapi sekaligus lebih luas tadi sebagai institusi sosial yang mengatur perilaku dari anggota-anggota di dalam masyarakat internasional, yang dengan serangkaian aturan, serangkaian norma itu kemudian aktor bisa memiliki ekspektasi tentang perilaku yang lain. Ini membantu kita juga memahami ya karakter paling penting dari institusi internasional tadi, yang kemudian membuatnya bisa berkontribusi kepada upaya penciptaan perdamaian. Ya, poinnya ada banyak definisi institusi tadi, dan ada yang membedakan institusi dengan organisasi, ada yang tidak gitu ya. Tetapi semuanya memiliki benang merah, yaitu melihat bahwa institusi internasional ini adalah sesuatu atau serangkaian peraturan atau praktik yang kemudian bisa membuat para aktor, para anggota dalam sistem internasional, negara, atau kalau kita tidak melihat hanya negara, ya negara dan aktor-aktor yang lain dalam sistem internasional itu memiliki dugaan-dugaan yang lebih dapat diandalkan tentang apa yang akan dilakukan oleh aktor lain, oleh negara lain, oleh kekuatan-kekuatan lain, sehingga mereka tidak terjebak ke dalam security dilemma, ke dalam kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian menghambat mereka bekerja sama. Ya, dengan adanya institusi internasional ini, kita bisa memperkirakan tindakan orang lain. Dengan memperkirakan tindakan orang lain, kita bisa membuat tindakan kita sendiri, sehingga tindakan semua aktor menjadi lebih terukur, semuanya bisa mendapatkan keuntungan paling optimal dengan bekerja sama. Karena kalau informasi full, informasi penuh, pasti semua orang memilih yang biayanya rendah dan keuntungannya besar, dan itu adalah kerjasama. Dan ketidakpastian yang muncul akibat sistem yang anarki tadi bisa diatasi dengan adanya konvergensi dari ekspektasi. Ada tebakan-tebakan, ada batasan-batasan perilaku yang digariskan oleh norma atau peraturan yang kemudian dihasilkan oleh institusi internasional tadi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di Taiwan berikutnya.